جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لله تعالى شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Az-Zuhri. Waqala lan dawuh sapa Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Hawanun iku ino. Hawanun iku ino bil ilmi kelawan ilmu. Ayyahmilahu utawi yen to nggawa ing ilmu. Ayyahmilahu utawi yen to nggawa ing ilmu sapa al alimu wong kang alim. Ila baitil muta'allimi maring omahe murid. Ila baitil muta'allimi maring omahe muta'allim atau murid. Jadi orang alim janganlah mendatangi murid-muridnya dengan membawa ilmunya, tentu untuk niat tujuan-tujuan duniawi ya. Jadi kalau misalnya datang ke rumah murid, ya niati aja silaturahim ya, atribut keilmuan dan sebagainya itu, apalagi dengan tujuan yang nggak benar itu jangan ya. Nanti siapa tahu di antara kalian tadi wong alim kabeh ya, ya silaturahim nggak apa-apa. Fa in ta'at moko lamun narik ila dzalika maring mengkono-mengkono ayyahmilahu ila dzalika maring mengkono-mengkono ayyahmilahu apa daruratun darurat au iktabathu utawa natrapi ing dalik apa maslahatun maslahat rojihatun kang unggul ala mafsadati ya, ing atase kerusakan ibtidaluhu kang masrahaken ing ilmu, kang masrahaken sapa alim ing ilmu, fala ba'sa moko ora apa-apa. Tetapi kalau kedatangan orang alim itu memberikan maslahah ya, memberikan maslahah yang jelas ya, rojih itu jelas, yang unggul ya, dan menghindarkan kerusakan, maka itu tidak apa-apa. Contohnya bagaimana? Misalnya di daerahnya murid ya, di daerahnya santri tersebut ya, ada aliran sesat misalnya ya, sekarang kan banyak tuh aliran-aliran yang nggak benar, yang mungkin menyerang tradisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian orang alim ini datang ke tempatmu, tujuannya adalah untuk meredakan
meredakan permusuhan, ya, berarti ada maslahah di situ, maka itu tidak apa-apa, dalam arti karena orang alim ini dengan ilmunya bisa meredakan itu, gak apa-apa. Nek tujuannya menghindarkan kerusakan, ya, jadi menghindarkan kerusakan, ya, bukan meraih kebaikan tapi menghindarkan kerusakan. Biasanya kalau kita ini menghindarkan kerusakan, maka yang kita raih otomatis adalah kebaikan, ya. Jadi gak apa-apa kalau tujuannya seperti itu. Tapi kalau dengan ilmunya dia datang supaya ingin dihormati, ingin dipuji-puji, maka itu tidak boleh, ya. Jadi begitu. Fala ba'sa madamat, ya. Madamat ing dalem selagine langgeng apa alhalu tingkah iku hadhihi iki iktadathu, selama itu mendatangkan kebaikan maksudnya. Wa ala hadza lan ing atase iki iktadathu, wa ala hadza lan ing atase iki iktadathu yuhmalu, ditanggungaken apa ma barang jaa kang teka apa ma an ba'dis salafi saking setengah ulama salaf, an ba'dis salafi saking setengah ulama salaf, fi hadza ing dalem iki ayyahmilahu, fi hadza ing dalem iki ayyahmilahu, wabil jumlati lan kelawan jumlah, wabil jumlati lan kelawan jumlah, man utawi sapane wong iku ajalla ngegungaken sapa man, mengagungkan sapa man al ilma ing ilmu, ajallahu maka mengagungkan ing man, ajallahu maka mengagungkan ing man sapa Allahu Allah, waman utawi sapane wong iku ahanahu, ya, ngina sapa man, ahanahu menghinakan sapa man ing ilmu, ahanahu maka menghinakan ing man, ahanahu maka menghinakan ing man sapa Allah. Barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka Allah akan mengagungkan orang tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang menghinakan ilmu, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Menghinakan ilmu itu tidak dengan kata-kata, tidak dengan koyok menghina orang gitu. Kalau kita menghina orang kan kon welek, kon anu, nah itu namanya menghina orang. Ireng, keriting, nempluk, gendut dan sebagainya, nah, itu menghina orang. Ya. Menghina ilmu tidak begitu. Ilmu apa ilmu? Jadi menghinakan ilmu itu tidak hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi buahnya ilmu itu adalah akhlak,
samratul ilmi al-akhlaq. Cukup dengan seseorang yang punya ilmu itu mempunyai akhlak yang rendah, sesungguhnya dia sudah termasuk kategori menghinakan ilmu. Kalau zaman dulu yang di penjara itu kan para kriminal dalam arti maling, rampok, ya, mutil, ya, pembunuh, ya, itu di penjara, ya. Lah sekarang ini banyak orang yang berilmu yang di penjara. Ono profesor, ono doktor, ono jenderal. Kenapa? Karena mereka menghinakan ilmunya. Menghinakan ilmunya. Makanya yang sering saya ulang-ulang itu, Mbah Hasyim kalau mendidik santrinya selalu ta'abbud ta'allum. Apa itu ta'abbud? Ta'abbud itu didik santri tadi wong bener dhisik. Baru kemudian ta'allum. Ta'allum itu mendidik santri jadi wong pinter. Jadi ta'abbud dulu. Ya, didadekno wong bener dhisik supaya duwe akhlak sing apik, adab sing apik seperti ini, ya. Ya, jadi bagaimana beliau membahas akhlak yang luar biasa. Baru setelah punya adab, punya akhlak, baru ta'allum, dididik dadi wong pintar. Itu caranya beliau. Nah, jadi itu. Wahada utawi iki man ajalla. Wahada utawi iki man ajalla iku muayyanun, ya. Iku muayyanun, tiningalan itu tampak, kelihatan. Jadi orang yang memuliakan ilmu jelas, ya, jelas diagungkan oleh Allah. Para ulama-ulama yang benar, yang ikhlas dengan ilmunya, ya, maka akan dimuliakan, ya, diagungkan oleh Allah dengan ilmunya. Ya. Wa qala lan dawuh sapa Wahb bin Munabbih, kana ono sapa al ulama qablana kang sadurunge kita, ya, iku qad istagnu, teman-teman semugih sapa ulama qablana, qad istagnu, teman-teman semugih sapa ulama qablana bi ilmihim kelawan ilmune ulama, bi ilmihim kelawan ilmune ulama, an dunya ghairihim, saking dunyane liyane ulama, rahbatan krana demen, fi ilmihim ing dalem ilmune ulama. Fa asbaha mongko dadi sapa ulama, sapa ahlul ilmi, nah itu. Fa asbaha mongko dadi sapa ahlul ilmi al yauma ing dalem dina iki iku ya peduluna masrahaken sapa ahlul ilmi li ahli dunya
maring ahli dunya ilmahum ing ilmune ahlul ilmi raubatan krana demen fi dunyahum ing dalem dunyane ahli dunya. Inilah perbedaannya ulama zaman dulu dengan ulama sekarang, kata Wahab bin Munabbih. Ulama zaman dulu qoblana iku istaghnu iku semugih itu apa? Semugih itu tidak butuh ya. Mereka tidak butuh dunia. Ulama-ulama zaman dengan ilmunya mereka tidak membutuhkan dunia, tapi mereka kaya-kaya. Tapi tetap menjaga ilmunya. Makanya dulu itu sebelum Bung Karno ditunjuk jadi presiden, asalnya itu yang ditawari jadi presiden, karena waktu itu belum ada pemilihan presiden, belum ada pilpres ya, masih menjelang kemerdekaan. Awalnya yang ditawari jadi presiden itu bukan Bung Karno, tapi Mbah Hasyim ya, jadi Mbah Hasyim ditawari jadi presiden. Mbah Yai panjenengan kerso jadi presiden. Apa jawab Mbah Hasyim? Beliau menolak dan mengatakan, nek aku jadi presiden terus sing ngaji nenggone santri iki sapa? Itu zaman dulu ya. Kalau sekarang kiai jangankan jadi presiden, ditawari jadi wakil bupati rebutan. Wakil bupati ya. Nah, itu bedanya ulama zaman dulu dengan ulama zaman sekarang. Nah, itu yang dimaksud dengan al-yaum ya. Ahli ilmu sekarang ini yang dulu dari ahli dunia. Orang-orang yang alim sekarang ini, kiai, ustadz ya, menyerahkan ilmunya itu kepada ahli dunia untuk jadi bupati, jadi wakil bupati, jadi wakil presiden, nek perlu kok jadi presiden ya. Nah, jadi akhirnya ya seperti sekarang ini ya, mestinya ulama itu kembali ke basicnya, ngurusi ummah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa kok menyerahkan? Nah, itu robatan yang tadi, karena memang demen, seneng dunia ya. Nah, biasanya itu sangat manusiawi sebenarnya. Mungkin ya walaupun itu sebenarnya berat ya. Fa'asbaha maqadati sapa ahlud dunya. Fa'asbaha maqadati sapa ahlud dunya iku qad zahadu, teman-teman ngedoi sapa ahlud dunya fi ilmihim ing dalem ilmune ahli ilmu, fi ilmihim ing dalem ilmune ahli ilmu. Lama ro'au nalikane ningali sapa ahlud dunya, lama ro'au nalikane
ningali sapa ahli dunya min su'i maudhihi, ya, saking olone posisine ilmu indahum, ya, indahum, ya, ana sandinge ahli ilmu. Nah, jadi akhirnya justru ahli-ahli dunia ini kan jelas, ahli dunia ini jelas, ahli ilmu juga jelas. Maka ketika ahli dunia ini melihat ketika seseorang yang punya ilmu itu ngobrol dunia, malah dijauhi, didorong, ya, karena apa? Karena melihat bahwa orang alim ini kalau jadi pejabat, ya, maka ilmunya menjadi atau posisinya itu menjadi hilang, alimnya hilang, ulamanya berubah menjadi apa? Menjadi politisi misalnya, ya. Makanya kalau ulama, wong alim, kiai daftar dari pejabat, dari presiden, dari gubernur, dari bupati, kudu siap di demo, ya. Kalau nggak mau di demo jangan jadi pejabat, kalau nggak mau di demo jangan jadi pejabat. Kalau sekarang ini marak demo, jangan menyalahkan, karena memang resikonya jadi pejabat kudu gelem di demo. Nek gak gelem di demo jadi pejabat, jadi kiai, biar nggak di demo, kan nggak ada itu demo kiai, ya. Tapi kalau demo presiden, demo wakil presiden ada. Kalaupun kebetulan misalnya wakil presiden kiai, ya risiko. Nah, jadi begitu, ya. Jadi posisinya menjadi rendah ketika orang alim ini menjadikan ilmunya itu sebagai tangga, sebagai batu loncatan untuk meraih posisi, meraih derajat duniawi, ya. Walaqad ahsana lan teman-teman yakti teman-teman bagusi sopo al-Qadhi Abul Hasan, sopo al-Qadhi Abul Hasan al-Jurjani haitsu qala nalikane ngucap sopo al-Qadhi Abul Hasan, nalikane ngucap sopo Qadhi Abul Hasan, walam abdi lan ora nekani ingsun, walam abdi lan ora nekani ingsun haqqal ilmi ing hae ilmu, ing kuntu lamun ana ingsun, ing kuntu lamun ana ingsun iku kulama pada kapan-kapan katon itu tampak kelihatan, kulama pada kapan-kapan katon kelihatan opo tomaun tamak, opo tomaun tamak sayartuhu kang dadekaken ingsun ing ilmu ila sulaman dadekaken ya li kadue ingsun gitu ya, li kadue ingsun sayartuhu kang dadekaken ingsun ing ilmu li kadue ingsun sulaman ing ondo, ya. Saya tidak akan mendatangi haknya ilmu seandainya saya punya niat yang tidak baik, menjadikan ilmu itu sebagai batu loncatan. Buat apa saya ini belajar
jauh-jauh belajar berlama-lama kalau hanya menjadikan ilmu itu sebagai batu loncatan, maka dia tidak akan belajar kayak apa. Makanya kalau kita itu niat ngaji, niat sekolah, niat apa, coba sering-sering kita itu mengucapkan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah ini ya Allah, berilah mahabbahmu wa ma'rifataka, dan pengetahuanmu. Ya, tujuannya jelas, anta maksudi waridhoka matlubi, bukan menjadi ini menjadi itu, tidak. Jadi itu walam abtadi lan ora masrahaken ingsun fi khidmatil ilmi ing dalem nglayani ilmu, fi khidmatil ilmi ing dalem nglayani ilmu, muhjati ing awak ingsun, muhjati ing awak ingsun, la ahdumu supaya melayani ingsun man ing wong, laki itu kan ketemu ingsun laki tetapi ini ya guru-guru ustadz-ustadz ini, jadilah pelayan mereka, ya, jadilah pelayan mereka, hormatilah mereka, takzimlah kepada mereka. Itu salah satu melayani ilmu, bentuk melayani ilmu, ya. Jadi melayani guru, terus apa istilahnya, memuliakan kitab, buku-buku dan sebagainya. Jangan sembarangan meletakkan buku, kitab. Kadang-kadang kita ini pulang dari pondok gak bawa apa, kitabnya juga gak patek jelas. Kadang-kadang kitab itu kayak ganjel lemari, ya. Nah ilmu itu, ya, paribasane kitab itu kosong, ya. Sing maknanya nek mukadimah karo penutup tok misalnya tengah kosong, ya tetap bawalah itu pulang, jangan terus digawe ganjel. Nah jadi seperti itu. Agrisu ana ta nandur ingsun ing ilmu, agrisu ana ta nandur ingsun ing ilmu, izzan halil mulya, izzan halil mulya, wa ajrihi lan metik manen ingsun ing ilmu, wa ajrihi lan metik itu manen ingsun ing ilmu, zillatan, ya, halil rupa kehinaan. Apakah ketika aku menanam ilmu dengan mulia, ngaji, ya, nekani guru, kemudian kelak aku akan memetiknya dalam keadaan hina? Ya ndaklah. Kalau kita menanam kemuliaan, maka yang kita panen juga kemuliaan. Ya, kita nandur cabai, ya nanti yang kita panen ya lombok. Tidak mungkin kita ini nandur cabai yang kita panen terong. Ya. Jadi kebaikan yang kita tanam, kebaikan yang kita petik, keburukan yang kita tanam, keburukan yang kita petik, ya. Idan, ya, ing dalem, ya, idan ing dalem agrisu, idan
dalam ahlisu fa'itba'u jahli moko utawi manut kebodohan, fa'itba'u jahli moko utawi manut kebodohan iku kotkana teman-teman ngono apa itba'u jahli iku aslama luwih selamat. Kalau kita belajar ilmu nanti kita menjadi orang yang hina, ngapain kita belajar ilmu? Ikut orang goblok-goblok, bodoh-bodoh itu lebih enak ya, karuan ya. Maka kita jangan berpikir yang negatif thinking lah. Jadi kita harus positif thinking ya. Dan semua itu kembali kepada bagaimana akhlak kita ya. Walau anna ahlal ilmi namun studi ahli ilmu iku sonu jogo sopo ahlu ilmi huwing ilmu, sonu sopo jogo sopo ahlul ilmi huwing ilmu sonahum maka jogo apa ilmu ing ahlul ilmi. Orang-orang yang punya ilmu itu ketika dia menjaga ilmunya, maka ilmunya akan menjaga mereka juga ya. Nah, inilah kelebihannya ilmu dengan harta. Kalau harta kita jaga atau dijaga oleh harta, kita harus menjaga harta. Tetapi kalau ilmu, bukan kita menjaga ilmu, tetapi ilmu yang akan menjaga kita. Walau antamu lan namun ngetungaken sapa ahlul ilmi ing ilmu fil nufusi ing dalem ati, fil nufusi ing dalem ati la ajuna maka yakti dadi agung apa ilmu. Walakin ahamu tetapi ninggalkan sapa ahli ilmu ing ilmu, walakin ahaluhu tetapi ninggalkan sapa ahli ilmu ing ilmu fahana moko ino apa ilmu. Tetapi ahli ilmu itu menghinakan ilmu, maka jadilah ilmu itu baginya adalah hina. Wa tamnisu lan ngotori sapa ahli ilmu muhayyahu ing wajahe ilmu, muhayyahu ing wajahe ilmu bil atma'i kelawan piro-piro ketamaan, bil atma'i kelawan piro-piro ketamaan hatta tajahhama ya, sehingga merengut apa ilmu ya. Ilmu yang mestinya itu bersih dikotori dengan sifat tamak, maka jadilah ilmu itu cemberut kepada kita ya. Ini kata-kata puitis ya, artinya ya ilmu itu karena kita kotori ya gak senang ya. Wal ashiru wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina